Beliau meraih tangan Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan juga berkata, "Man kuntu maulahu fahada Aliyun maulah." اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, Rasulullah tiba di satu tempat yang bernama Ghadir Khum pada tanggal 18 Dzulhijjah. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa wahyu dari langit untuk disampaikan kepada umat muslim berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam sepeninggal Rasul. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 67. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'asimuka minan nas." Setelah turunnya ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan karavan haji untuk berhenti dan mengajak mereka untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuat sebuah mimbar dari tumpukan pelana unta. Dalam suasana yang sepi serta atmosfer padang pasir yang panas, kering dan bercampur dengan hingar-bingar suara ringkikan unta, tiba-tiba suara itu berhenti ketika sosok Nabi yang mulia berdiri di atas mimbar ditemani Ali bin Abi Thalib di sampingnya dan berkata, "Ayyuhan nas, ata'lamuna anna Allah azza wa jal maulai wa ana maula al-mu'minin wa ana awla bihim min anfusihim. Man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Allahumma wali mawalah wa adi man adah." Kemudian setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 3. "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Lalu di momen bersejarah saat itu, orang-orang yang hadir memberikan ucapan selamat kepada Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Selamat, selamat wahai Ali bin Abi Thalib, engkau telah menjadi pemimpin kaum mukmin dan mukminah." Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ghadir Khum secara geografis singkatnya terletak di sebuah tempat antara jalur Makkah dan Madinah. Dikarenakan di tempat itu ada beberapa titik mata air dan juga pepohonan, Ghadir Khum menjadi sebuah tempat persinggahan dan juga peristirahatan beberapa kafilah yang melalui jalur tersebut. Peristiwa yang terjadi di Ghadir Khum telah tercatat di dalam lembaran-lembaran sejarah perjalanan Islam. Akan tetapi tentu tema ini tidak terlepas dari banyak sekali perdebatan. Karena peristiwa ini berkaitan dengan salah satu masalah yang sangat besar dan sangat penting di tengah kaum muslimin, yaitu perihal kepemimpinan pasca meninggalnya An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang mendasari persoalan tersebut adalah adanya perbedaan antara dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tanpa menunjuk siapa penerus beliau yang akan menjadi pemimpin umat.
dan untuk mengawal risalah yang telah beliau ajarkan. Sehingga pemilihan pemimpin pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi melalui proses musyawarah di kalangan para sahabat, yang musyawarah tersebut kemudian terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Ini adalah pandangan yang pertama. Sedangkan pandangan yang kedua mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan umat Muslim tanpa adanya penerus dalam memimpin umat dan membimbing mereka dalam urusan dunia dan akhirat. Dan peran penting ini memanglah hanya melalui proses penunjukan langsung dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga penunjukan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengalami kekeliruan, karena itu sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing pandangan memiliki argumentasi tentang apa yang mereka yakini, tapi baik pandangan yang pertama ataupun pandangan yang kedua, mereka semua sepakat tentang terjadinya peristiwa Ghadir Hum, bahkan diyakini sebagai hadis yang mutawatir. Sebagaimana dimuat dalam kitab Al-Kubra yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim dalam Mustadraknya, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah yang dinukil dari Az-Zahabi, dimuat juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan Albani pernah berkata bahwa hadis Ghadir adalah hadis yang sahih. Sebagai penutup, saya akan sebutkan salah satu hadisnya yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam. Dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Hajjul Wada dan sampai di daerah yang disebut dengan Ghadir Hum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk membangun sebuah podium. Dan kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian dua hal yang sangat penting. Yang satu lebih agung dari yang lain, kitabullah Al-Quran, dan juga keluargaku. Maka lihatlah bagaimana kalian akan berpaling dariku jika meninggalkan dua hal tersebut. Karena dua hal tersebut tidak akan pernah terpisah sampai keduanya datang padaku di telaga Al-Hud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innallaha azza wa jalla maulai wa ana maula kulli mu'min. Allah azza wa jalla adalah pemimpinku dan aku adalah pemimpin bagi setiap orang-orang yang beriman. Kemudian di akhir beliau meraih tangan Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan juga berkata, Man kuntu maulahu fahada aliyun maula. Allahumma wali man wala wa adi man ada. Barang siapa yang menjadikanku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Ya Allah, cintailah siapapun yang mencintainya dan musuhilah siapapun yang memusuhinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi قد أكمل الدين يوم الغدير علي حيدر الكرام صار أميري يوم